Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, how are you? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Teman-teman pada sadar nggak sih sekarang di sosmed tuh lagi semuanya bersaing untuk bikin konten yang menarik. Dulu let's say media nih yang bersaing, kemudian influencer-influencer. Sekarang non-influencer aja berlomba-lomba bikin konten menarik. Welcome to the creator economy era, di mana masyarakat sekarang nggak hanya mengkonsumsi konten dari media, tapi bahkan mengkonsumsi konten dari masyarakat lainnya. Tentunya, creator economy era ini ada positif dan negatifnya teman-teman. Positifnya yang pertama, review sama e-worm jadi sangat efektif. Kalau teman-teman sekarang deh mau beli dari e-commerce yang oranye atau yang hijau, yang dilihat apa? Pasti reviewnya dulu. Bintangnya 4,9 nggak nih? Atau bintangnya 5 nggak nih? Terus review dari orang-orang katanya bagus gak nih? Dan bahkan kalau bisa lihat foto atau video. Dan e-worm juga sangat efektif. E-worm tuh apa? E-worm tuh maksudnya electric word of mouth. Jadi mulut ke mulut tapi via sosmed. Contohnya sekarang kita kalau tahu produk dari mana sih? Mungkin dari snapgram teman-teman kita, atau dari post feeds-nya teman-teman kita, atau bahkan taunya dari influencer-influencer yang ngepost di sosmed. Yang kedua adalah orang-orang jadi semakin mencari konten yang semakin relate sama mereka. Makanya nih sekarang jadi banyak komunitas-komunitas kan, karena mereka punya interest yang sama. Misalnya mereka sama-sama vegetarian, atau mereka sama-sama suka olahraga, atau mereka sama-sama suka artis siapa gitu. Mereka suka tipe konten yang sama dan mereka suka berkumpul dengan sesamanya. Plus yang ketiga adalah membangun orang-orang untuk beropini gitu. Teman-teman lihat deh kalau sekarang orang misalnya pakai bisnis apa, terus bagus servisnya, mereka tuh udah nggak ragu lagi untuk komen di sosmed. Tadi gue pakai online shop ini bagus banget, atau gue pakai brand ini dia servisnya memuaskan banget, produknya juga affordable dan worth the price gitu misalnya. Tapi also kalau misalnya produk atau servisnya kurang bagus, mereka juga nggak ragu untuk negatif word of mouth di sosmed gitu. Bahkan suka nge-tag juga kan, nge-post di story, tadi gue pakai ini nggak memuaskan, siapa misalnya di tag sekalian si brandnya. Nah sisi negatifnya, karena semakin banyak brand yang bikin konten, atau bahkan orang-orang personal aja udah pada bikin konten, jadinya atensi tuh makin dikit. Orang nggak akan spend waktu lama-lama untuk liatin konten. Begitu mereka nggak suka, bisa-bisa langsung di skip. Minus yang kedua, nggak semua orang suka konten yang sama. Jadi kita bakal bingung juga nih, kita harus bikin konten yang mana ya. Minusnya lagi, influencer juga bisa jadi role model. Dimana kalau kita emang temenan sama influencer, mungkin nggak apa-apa jadi endorse bisa gratis ya. Tapi kalau kita nggak punya networking kan, jadi kita bayar-bayar terus. Dan minus yang terakhir adalah kita harus ganti cara promosi. Mungkin kalau kita bikin promosi-promosi yang kayak beli sekarang harga bagus, besok lebih mahal, mungkin udah nggak berlaku lagi gitu. Karena mereka tetap relate-nya sama review atau sama brand-brand yang emang relate sama kebutuhan mereka. Atau bahkan harus influencer yang mereka suka, yang ngeracunin baru mereka beli. Tapi teman-teman, sebagai pebisnis kita harus ingat bahwa dari perubahan apapun yang terjadi, pebisnis tuh harus bisa take advantage of the situation. Contohnya dari creator economy era ini. Maka dari itu, di video kali ini Saski bakal share tips-tips marketing apa aja yang bisa teman-teman lakuin untuk brand teman-teman di creator economy era ini. Tonton sampai akhir ya. Tips yang pertama adalah bikin campaign yang bikin orang-orang mau share gitu, yang bikin orang-orang mau mouth to mouth marketing. Salah satunya kalau di aku sendiri, di brand aku lakuin giveaway bersyarat. Jadi aku bikin giveaway tapi syaratnya ada share story nih, sehingga sebenarnya tujuannya adalah spread information, spread tentang brand aku. Dan menurut aku plusnya giveaway ini adalah kita bisa ngatur cost-nya. Jadi kita bisa ngatur pemenangnya mau berapa, hadiahnya mau apa, dan kita juga bisa pilih pemenangnya. Tapi yang harus diwaspadai adalah giveaway hunter. Tapi tenang aja teman-teman bisa mengantisipasi si giveaway hunter ini dengan bikin syarat-syarat. Contohnya jangan fake account, gak boleh di lock, dan lain-lain. Selain itu, teman-teman juga bisa kasih freebies. Nah, orang-orang tuh suka surprise, tapi surprise in a good way ya teman-teman. Misalnya dia beli barang A, lah pas buka kok gue dapet gratisan juga barang lain ya gitu. Contohnya aku waktu itu beli masker bubuk, ya aku emang cuma beli masker bubuknya aja gitu, dan harganya murah 20 ribuan gitu. Tapi pas datang tiba-tiba ternyata aku udah dapet mangkoknya sama pengaduknya juga dan bahkan kuasnya juga gitu kan, jadinya
surprise ya, dan biasanya dari situ orang-orang jadi willing to post the story gitu ya, gila gue cuman beli ini kok gue dapet ini juga gitu. Atau bahkan kadang strategi juga ceritanya jualan donat misalnya, sebenarnya paketnya cuma isi 4, kalau di jualannya paketnya cuma isi 4, padahal ternyata memang isinya 6. Jadi orang tuh misalnya check out di GoFood, Shopee Food, itu isinya cuma 4, pas datangnya 6. Jadi mereka ngefoto kan, ih gue tadi ordernya 4 datangnya 6, padahal ya emang kayak gitu campaignnya. Nah yang sering dilakuin juga adalah promo share story. Pasti teman-teman ngerasain banget deh kalau ada F&B yang baru buka cabang baru gitu ya, biasanya mereka bikin promo buy one get one, tapi syaratnya apa? Share story gitu. Atau kalau di brand fashion atau brand lainnya, mereka juga suka bikin persyaratan yang kayak share story nanti untuk next purchase ada diskon berapa ribu atau berapa persen misalnya. Dan dari tips ini juga kita bisa bikin campaign yang unik, yang berbeda sama yang lain. Contohnya waktu itu ada ketika COVID, sebuah brand namanya Made for Makeup. Waktu COVID kan orang-orang nggak bisa ketemu teman-teman nih ya. Nah dia pasang sebuah banner gitu, isinya balon-balon warna ungu. Dia pasang di pinggir jalan, tulisannya free balloons untuk yang kangen temen. Dan dia post juga di feeds-nya gitu. Dan dari situ orang-orang tuh ada yang ngambil gitu, karena kan mereka kangen gak bisa ketemu sama temen-temennya lagi pada WFH gitu. Dan bahkan orang-orang jadi pada komen di IG-nya juga kayak, jadi kita kapan nih ketemu, woi gue kangen sama lo gitu. Dan tuh komennya ribuan teman-teman, ramai. Atau ada juga influencer lain yang bikin restoran Padang dan dia ngeramein ini nih, makan Padang enaknya pakai tangan atau pakai sendok ya, dan itu bikin perdebatan yang rame gitu di Indonesia, karena Indonesia kan suka yang kayak gitu ya. Dan bisa juga pakai isu-isu yang lagi berlaku, misalnya lagi go green ya, lagi sustainable living. Jadi aku sempat lihat sih brand kayak Cotton Ink atau Sejauh Mata Memandang, mereka bikin kayak recycle box gitu ya, jadi kita bisa nyumbangin baju-baju yang udah kita nggak pakai lagi. Atau yang udah lebih duluan bahkan body shop itu kalau misalnya packagingnya udah nggak dipakai kan bisa kita bawa, terus nanti kita dapat poinnya kalau dikumpulin nanti bisa ditukar jadi produk. Tips yang kedua adalah bikin konten yang relatable. Makanya nih sekarang suka pada ngikut-ngikut nih si customernya lagi pada suka nonton drakor apa atau lagi pada suka makan apa gitu ya. Aku sendiri di brandku ternyata kalau aku ngangkat tentang drakor ya, baik musik-musiknya atau drakor mana nih yang favorit kalian atau drakor recommendation, surprisingly itu rame gitu. Ternyata memang audiens aku memang suka drakor, ngikutin gitu isu tentang drakor. Kalau teman-teman target marketnya ibu-ibu gitu, mungkin teman-teman bisa bikin tips and trick masak, atau misalnya collab sama siapa yang suka masak juga, bikin konten-konten masak, resep-resep gitu. Jadi dibikin konten relatable ini bisa teman-teman ngangkat issues gitu ya, atau bisa juga teman-teman bikin tips and trick. Kalau aku sendiri di fashion waktu itu aku sempat nanyain sih kayak, kalian pengen konten yang seperti apa? Ternyata emang jawabnya tips and trick untuk mix and match baju gitu. Dan contoh lainnya adalah di YouTube ini gitu. Aku juga nanyain ke orang-orang, ke teman-temanku, kalian pengen dapet konten apa, pengen lihat konten YouTube apa. Ternyata mereka requestnya salah satunya ini, yaitu strategi marketing di era 2022 ini. Tips yang ketiga adalah kerjasama sama influencer. Nah bedanya influencer ini kan memang mereka konten kreator, tapi mereka udah punya kolam gitu, udah punya audience, dimana kalau ngepost di mereka biasanya ya engagementnya lebih oke, awarenessnya lebih oke. Nah kerja sama influencer ini bisa macem-macem, dan kalau bisa teman-teman cari influencer yang karakternya memang sesuai nih sama brand kalian, atau target marketnya sesuai, atau mereka adalah influencer yang beda sama influencer lainnya sehingga apapun yang mereka post bakal diperhatiin. Aku ambil contoh salah satunya Fadil Jaidi ya. Menurutku dia kalau ngepost endorsement itu nggak kayak nih gue lagi di endorse baju ini atau nih gue di endorse makanan ini, enggak. Dia selalu bikin konsep gitu teman-teman. Bahkan sekarang tuh kalau nggak salah dia sekarang kalau di endorse konsepnya dia kayak jualan, kayak Bukalapak, ada manekin-manekinnya, terus dia kayak ayo yuk beli ini bajunya segini harganya, bahannya tipis gitu. Jadi dia punya cara yang berbeda. Bahkan karena dia cara endorsementnya berbeda, orang-orang tuh sampai nungguin kayak bang endorse mana bang, karena saking lucu-lucunya biasanya konten endorsementnya dia. Nah selain endorsement, sebenarnya collab sama influencer tuh bisa juga collab bikin produk, atau juga bisa juga collab giveaway. Kalau collab bikin produk ini teman-teman harus banget sih pastiin orang yang teman-teman ajak collab tuh memang influencer kenceng banget untuk purchase ya teman-teman, sehingga teman-teman gak rugi kalau udah bikin produk, atau mungkin produknya PO, pre-order.
Kalau collab giveaway ini menurutku lebih low risk karena teman-teman nggak harus bikin barang, nggak harus ready apa-apa, cuman tinggal ready produk untuk nanti jadi hadiahnya aja. Nah, yang sekarang lagi happening juga adalah Instagram takeover. Jadi aku sering lihat juga nih brand-brand pada minta tolong influencer jadi ceritanya jadi anak marketingnya kita gitu, terus ngepost story, atau bahkan ceritanya kita nge-pay influencernya, kita ngebayar influencernya untuk datang ke toko kita gitu. Jadi mereka kayak ngevlog, kayak seolah-olah ngevlog datang ke toko kita. Dan yang terakhir adalah untuk kerjasama sama affiliate. Nah, ini juga lagi in banget, aku sendiri juga pakai, dimana ya kita strateginya emang spread aja awareness segede-gedenya gitu. Karena dari sini kadang agak gambling loh teman-teman. Ternyata orang-orang tuh nggak selalu keracunin sama orang yang beneran influencer ada mukanya gitu. Ternyata video-video rekomendasi di TikTok nih misalnya 5 parfum yang paling oke gitu. Dan dia bahkan nggak pakai orang, dia cuman pakai voice over dari suara Google. Tapi ternyata video sesimpel itu aja bisa ngasilin 60 jutaan gitu. Dan di Vintage House sendiri aku juga pakai nih affiliate, dan di aku pun hasilnya oke banget gitu. Aku cuman nge-spend berapa persen, karena kan mereka dapatnya sekitar 5-10% ya, tergantung kita ngalokasiinnya berapa. Dan dari sana kita dapat sales, mereka dapat afiliasi, tapi costnya masih sebanding gitu. Jadi teman-teman bisa banget coba nih, si affiliate ini lagi hits banget. Oke teman-teman, itu dia tips and trick gimana caranya teman-teman bisa take advantage dari kreator ekonomi era ini. Jangan kaget teman-teman, karena apalagi generasi bawah kita, kayaknya itu semuanya bakal jadi influencer deh. Jadi take a good advantage of it, karena bisa banget bantu buat bisnis kalian. Kalau teman-teman merasa video kali ini berguna, boleh banget teman-teman like, comment, share, atau subscribe. Oh ya, share-nya ke teman-teman atau keluarga yang sekiranya membutuhkan. Siapa tahu nih ada yang punya bisnis, teman atau keluarga, dan butuh tips and trick marketing yang lagi happening banget nih di 2022 ini. Aku akan upload 2 kali seminggu nih teman-teman, hari Rabu dan hari Sabtu. Kalian juga boleh banget loh request topik di komen atau DM aja ke IG aku @saski_4kali. Sampai ketemu di video Saski sharing selanjutnya ya. Bye!